Hai semuanya rekan-rekan lingkungan. Hai. Apa kabar nih? Semoga rekan-rekan lingkungan dimanapun berada tetap sehat selalu ya. Dan selamat datang di podcast yang keempat. Ya, betul banget. Sekarang kita udah ada di podcast 4.0, Suara Lingkungan 4.0. Nggak kerasa banget, kita baru aja kemarin kayaknya ngedenger yang 3.0 ya. Dan sekarang kita juga bakal sharing-sharing seru nih, Ti, hari ini. Banget, kita bakal sharing materi yang berbeda dari podcast-podcast yang sebelumnya dan tentunya lebih menarik. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Di sini Suara Lingkungan yang keempat bakal dipandu bareng sama aku Rati. Dan juga aku Bella. Dan tentunya kita kedatangan salah seorang narasumber yang memang sudah bergerak lama di bidang pengelolaan sampah ya Bel ya? Ya betul banget. Apalagi nih Tia, kalau misalkan kita mengingat saat ini kan kita lagi ada di masa pandemi nih. Dan juga kita sulit beraktivitas di luar rumah ya saat ini. Iya. Jadi kalau misalkan aku pengen nanya dulu deh sama Ratih gitu. Saat ini kesibukan Ratih itu apa sih di masa pandemi gini? Apalagi PPKM gitu Tih. Sibukan sekarang kayaknya ngisi waktu ya, ngerjain tugas akhir mungkin ya, terus kayak di rumah aja gitu istirahat. Karena bingung mau ngapain gitu lagi PPKM gitu kan. Iya sih, bener juga. Bener gak sih kalau misalnya Bella ngapain di rumah? Sama aja sih, karena sekarang mungkin lagi ada di semester akhir ya, kesibukannya paling ngerjain kayak tugas akhir. Terus juga ada beberapa kesibukan kecil-kecilan lah ya yang dilakukan setiap harinya. Tapi ini Teh, kalau ngomongin podcast kita hari ini tuh ada yang menarik tau. Apa tuh? Karena kita tuh melakukannya udah gak kayak sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya kita offline, kita ketemu dengan narasumbernya langsung, kita melakukannya juga ada di Blue Space. Iya. Dan hari ini kita melalui Zoom. Ini kita metode terbaru karena lagi PPKM, kita nggak bisa tapping offline, jadi kita daring ya. Iya benar, tapi nggak apa-apa sih. Yang penting kita semua tuh dalam keadaan sehat ya di rumah masing-masing. Jadi tetap aman juga kita melakukan podcast ini hari ini gitu. Oke, kalau gitu ini ada background nih Bel. Backgroundnya Julia sudah berbuat apa untuk lingkungan? Menarik juga, kayaknya topik kita ya hari ini. Iya, ini topiknya penjurus banget ya Tia. Kita ngomongin juga pas juga di masa pandemi ini. Kalau yang aku rasain nih Tih, kita tuh semakin melalui pandemi yang panjang ini semakin banyak juga loh kita tuh kayak belanja online. Akhirnya kita juga mengeluarkan produksi sampah yang cukup banyak juga. Itu kerasa gak sih sama Rati sendiri? Kerasa sih, karena kita pasti pinginnya serba praktis ya, serba online gitu kan. Nah lagi kalau misalnya kita pesen online itu pasti sampahnya tuh banyak banget, belum lagi dari packagingnya, terus dari si plastik buat ngebungkusnya, ya nggak sih? Iya benar banget. Dan topik hari ini itu juga seru banget ya. Di sini ada pertanyaan, sudah berbuat apa untuk lingkungan? Kalau Rati udah berbuat apa coba? Aduh, kamu dulu deh kalau gitu. Kamu dulu gimana? Sudah berbuat apa nih Bella untuk lingkungan? Bisa jadi selama pandemi ini udah ngapain aja gitu untuk lingkungan? Oke. Kalau misalkan aku sebenarnya belum bisa berbuat banyak kayak untuk lingkungan. Cuma hal-hal kecil aja yang bisa dilakuin, kayak contohnya saat ada kemasan makanan itu udah dipilah-pilah gitu Ti. Jadi ada juga sampah-sampah yang bernilai jual itu tuh udah dipisahin gitu dari sampah-sampah organiknya gitu. Kalau Rati gimana nih? Sama nih, aku juga udah belajar milah karena dari kemarin pandemik itu aduh gabut banget nih gitu di rumah, kayak Netflix lagi gitu kan, nonton lagi terus ngerjain tuh bosan. Kayaknya seru nih kalau misalkan milah, karena aku sendiri berpikirnya kayak aku dari teknik lingkungan tapi aku nggak pernah milah gitu. Jadi tergerak lah gitu. Tapi banyak di luar sana tuh banyak yang dari luar lingkungan yang malah lebih aktif dalam pemilahan sampah gitu, dalam aware mereka tentang sampah, ya nggak sih?
Iya bener banget ya. Jadi selama pandemi ini tuh sebenarnya lebih banyak gabutnya ya. Kita tuh kayak bisa tergolong ke dalam gabuters ya kan? Gabuters. Generasi gabut nih. Generasi gabut. Tapi hari ini nih mungkin teman-teman juga nih yang masih gabut aja sampai detik ini, kayak kita harus ngobrol sama bintang tamu kita hari ini, Tih. Betul banget. Ini ada siapa nih, Bel? Ada Ibu Tini Martini. Halo, Ibu Tini. Halo semuanya. Halo. Iya. Ibu gimana kabar Ibu sampai Oke, hari ini? Alhamdulillah baik ya. Gimana nih Bu? Lagi PPKM Bu? Kegiatannya jadi terbatas nggak Bu? Alhamdulillah selama PPKM dan sebelum PPKM saya sudah ada di desa ini. Jadi saya keluar dari Bandung gitu ya. Kemudian ya saya melipir sebentar ke desa di Subang. Saya punya kebun di sini. Jadi kalau kalian tadi gabut, kalau saya tiap harinya bingung ya karena kurang waktu. Kita Waduh, malu ngurus nih. tanaman, ngurus Saking banyaknya tanaman kayak gitu kegiatan. kan. Iya, Betul, kayak tadi kan kompos saya sampah saya yang sudah terpilah kan, sampah yang organik tuh saya masukin ke komposter. Ada magotnya kan. Nah, bonusnya magot tuh. Saya kan nggak melihara magot, tapi magotnya hadir tiba-tiba aja karena kita masukin kulit buah gitu ya. Nah, magotnya kita ambil, masukin kasih makan ke lele gitu. Wow. Oh Daripada ternyata menarik. iya menarik ya. Ternyata maggot bisa datang sendiri ya Bu ya? kalau kita punya kulit buah itu biasanya mereka datang, dia ada langsung. Jadi kita nggak usah beli Beli maggot. telur, telur maggot nggak perlu. Gitu. Gitu. Oh menarik ya. Ini bisa jadi alternatif loh Tih. Kita kalau misalkan gabut nih di perkotaan susah untuk melakukan aktivitas, bisa kayak ibu kita melipir ke daerah desa. Udah melipir ke daerah, kalau misalkan kata anak zaman sekarang tuh healing ya sih? Aduh, bener lihat pemandangan indah kali ya. Betul. Tapi sebelumnya mungkin kita kasih tahu sedikit bocoran ya terkait Ibu Tini. Jadi Ibu Tini ini adalah ketua yayasan dari GSSI atau Gerakan Generasi. Gerakan Selalu Ikhlas. Bu boleh nggak Bu dijelasin sedikit apa sih GSSI itu Bu? Oke. GSSI itu komunitas yang sesungguhnya dibuat oleh anak saya di tahun 2010. Jadi waktu itu anak saya umur 14 tahun membuat GSSI. Namanya bukan GSSI Generasi Semangat Selalu Ikhlas seperti sekarang. Dulu itu adalah Garasel Sekolah Ibu. Jadi ngumpulin barang-barang bekas lah untuk dijual kembali dan uangnya dipakai beli buku. Nah, sekarang GSSI-nya sudah berkembang dan punya visi. Visinya adalah masyarakat yang bahagia dengan lingkungannya dan saling berinteraksi. Nah, kegiatannya literasi lingkungan ya. Kita khusus ke literasi lingkungan, kemudian juga pendidikan lingkungan sama aksi sosial sih. Gitu. Wow. Banyak banget kegiatannya ya berarti, dan ini takjub banget ternyata didirikannya sama anak ibu sendiri dan masih umur 14 tahun. Berarti ini kalau 14 tahun ngapain Tih? Masih SMP deh kayaknya, masih ya udah gitu. Masih main ya depan rumah ya. Iya. Wah keren banget ya. Tapi Bu kalau boleh tahu nih cara ibu mendidik nih ya anak ibu di umur 14 tahun bisa berpikir untuk bikin komunitas itu gimana ya Bu? Itu kayak menarik banget kayaknya untuk kita gitu, mungkin nanti suatu saat punya anak Bu, kita mendidiknya seperti apa untuk mengenalkan mereka terkait lingkungan, terkait sampah. Cara ibu seperti apa Bu? Sesungguhnya mungkin saya belajar dari anak saya ya gitu. Jadi Kebalik ya, Bu? Kebalik ya. Artinya kalau tentang lingkungan, dulu itu saya punya anaknya kan jauh beda ya, 7 tahun selisihnya. Kemudian anak yang pertama itu sudah besar SD, kemudian yang kecil masih kecil, dan saya tuh tiap hari tuh ngajar dulu gitu. Dan kalau liburan males kan keluar rumah, pengennya diam di rumah gitu, dasteran gitu ya, main sama anak kecil. Nah, ada namanya Sahabat Kota. Komunitas Sahabat Kota itu dia kayak ada program liburan gitu untuk anak-anak. Nah, jadi saya simpan anak saya di sana gitu. Tiap hari misalnya pergi pagi pulang sore.
Nah, tapi ternyata di perjalanan kok dia lebih sadar lingkungan ya gitu pulang-pulangnya. Akhirnya saya penasaran gitu ya. Ternyata akhirnya saya paham bahwa di Sahabat Kota dia punya visi kota ramah anak. Kalau kota ramah anak maka ramah untuk seluruh penduduknya. Nah, tahun 2007 eh, saya akhirnya bergabung bersama Sahabat Kota karena anak saya itu. Saya penasaran. Nah, jadi akhirnya memang kita berproses bersama anak gitu ya. Nah, kuncinya kan kenapa dia punya punya gerakan dan lain sebagainya, kuncinya adalah berkolaborasi, berkomunitas. Jadi kalau menurut saya eh, sekolah bukan satu-satunya tempat untuk apa ya, untuk mencari ilmu, untuk berkreasi dan lain sebagainya ya untuk masa depan. Tapi ternyata memang komunitas itu membuat kita menjadi dewasa dalam tanda kutip ya, banyak wawasan, bisa Iya. berbuat banyak. Oke, Gitu bener sih. banget. Wah, menarik ya. Ternyata kita bisa belajar bahkan sama orang yang lebih muda daripada kita ya, Tih. Iya. Berarti nggak menutup kemungkinan kalau misalnya kita bisa belajar dari siapapun. Kalau misalkan kita lihat dari ceritanya Ibu Tini ini, bener nggak sih? Iya benar. Jadi secara nggak langsung kita juga membangun relasi dengan banyak orang, banyak ilmu juga yang kita dapat dari orang-orang tersebut. Tuh. Tapi ada pertanyaan menarik lagi nih, Tih. Biasanya, contoh aja nih ya, ibu saya gitu. Kayaknya susah banget kalau misalkan kita tiba-tiba ngasih tahu tentang harus milah sampah, harus di rumah itu membagi menjadi beberapa Ya, pilahan gitu ya, sampah jenisnya. Itu susah banget. Tapi kenapa pada saat itu ibu dengan anak ibu itu mudah untuk terbuka gitu terkait lingkungan dan juga terkait permasalahan sampah ini, Bu? Ya mungkin karena caranya ya, caranya eh, dia memperlihatkan pada kita gitu bahwa ini tuh penting buat kami gitu ya, penting buat kita, bukan harus gitu. hmm. Ini adalah keperluan kita, bukan keperluan orang. Memikirkan bumi ini supaya bumi ini nyaman ditinggali gitu sih. Oh, penyampaiannya berarti ya. Betul. Bener banget. Di rumah juga aku udah belajar milah nih, Bu. Ini sharing di rumah tuh, aku Betul. udah belajar memilah di rumah tuh. Terus kayak sebenarnya kesan dari orang rumah tuh memang masih agak sulit kalau misalkan belum terlalu aware tentang lingkungan. Beberapa sudah kita lebih milahnya di sampah kering gitu kayak e-waste, terus misalkan kayak dus-dus kayak gitu. Tapi untuk di sampah organik itu kita belum bergerak gitu. Mungkin ada beberapa tantangan tersendiri ya kalau misalkan Betul. sama orang rumah sendiri gitu. Kalau Tapi coba lihat deh, di rumah itu yang paling banyak sampahnya apa? Nah, pertanyaan saya organik, itu ya. Organik. Nah, organik. Organik, jadi betul. sesungguhnya kalau kita ngurusin organik, yang lainnya bonus. Hmm, Gitu hmm. loh. Jadi kalau saya lebih suka ngurusin yang organiknya dulu. Jadi organiknya terpisah, organiknya diurus, maka yang lainnya bonus. Bisa dia tuh mamang sampah, bisa sedekah sampah, bisa bank sampah. Ya betul. Itu bisa macam-macam kan ya. Semua orang pasti mau kalau dikasih gitu ya, kecuali memang yang sangat residu ya gitu ya. Kalau kalau teknik lingkungan kan paham ya tentang bahwa ada 50%, 40 sampai 60% organik gitu ya. Ya betul. Itu ya 20 sampai 30% anorganik yang apa potensi daur ulang, kemudian potensi untuk residunya 20 sampai 30%. Nah, jadi ya kalau menurut saya yang paling penting adalah kita sadarkan dulu bahwa organiknya tuh perlu di ini, dan bonusnya adalah saya punya sayur sendiri, saya bisa makan sayur yang saya tanam sendiri dari sampah organik saya, kan Oh, jadi Jadi pupuk kompos. ya, Bu ya. iya, 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 iya. Tapi kalau melihat sekarang keadaan rumah-rumah di perkotaan emang susah juga lahannya ya, sebenarnya kalau Iya. untuk nanam. Nah, saya punya binaan. Jadi kami ada punya sekolah kehidupan namanya gitu ya. Ada teman-teman di lapangan. Jadi saya walaupun ada di sini, eh, alhamdulillah grup WA selalu ini ya. Artinya ada, nih saya panen ini, saya panen itu dan lain sebagainya. Di gang-gang sempit kalian boleh datang ke Cibunut, ke Jamaras, ke Cikutra, ke ya ke teman-teman yang rumahnya di gang-gang sempit gitu ya, pakai pot
gantung kayak gitu, pakai bekas-bekas air minum dalam kemasan. Eh, ya sebetulnya kreativitas sih akhirnya gitu jatuhnya ya kan, gitu ya, akhirnya kreativitas karena nggak ada ceritanya, kita nggak bisa gitu. Yang kita butuhkan adalah kreativitas dan keinginan, kemauan. Iya, Kalau Oh ya, iya. tadi kan lagi gabut tuh kan gitu. Nah, carilah. Kan sekarang saya kemarin baru saja bikin akun TikTok misalnya gitu ya. Saya misalkan karena saya mencari sesuatu yang memang relevan dengan apa yang saya cari, misalnya permakultur, terus tips-tips bagaimana cara menanam dan lain sebagainya, ternyata ya keren-keren juga ya di situ gitu, ada gitu ya gitu sih. Oh iya, wah ibunya hits juga nih main TikTok ya Bu ya. Ya di Instagram kayak gitu kan, itu ilmu bisa dicari ya, artinya semuanya bisa didapat dari situ. Tips-tipsnya juga mungkin kalau kalau baca jurnal dan lain sebagainya liar ya, betul nggak gitu ya. Iya benar. Tapi kalau kalau itu kan dia simpel ya, nerang-neranginnya simpel, kemudian juga mungkin ini praktikal kan gitu. Ya Oh, orang-orang seumur saya kan males untuk mikir ya, pokoknya praktikal gitu. iya benar sih. Tapi bisa jadi alternatif juga ya untuk yang nggak punya lahan, kita bisa manfaatin justru dari sampah yang ada di rumah gitu. Itu bisa jadi media. Kayak contohnya tadi mungkin gelas-gelas gitu dijadiin pot kecil gitu di depan rumah. Itu menarik sih ya. Tapi ada sedikit fakta nih, Tih. Apa tuh, Mi? Kalau Ibu Tini ini sebenarnya jurusannya bukan teknik lingkungan lah, tapi bergeraknya di bidang lingkungan gitu. Iya, Kok bisa gitu, Bu? Emang sebelumnya Ibu pendidikannya itu di jurusan apa, Bu, sebenarnya? Saya lulusan dari fisika murni ITB ya. Tapi sampai hari ini saya masih melakukan mengajar. Artinya saya ngajarnya matematika, fisika, kimia. Jadi saya tidak terlalu jauh dari apa yang saya pelajari. Kalau pekerjaannya gitu ya, karena saya ngajarnya matematika, fisika, dan kimia. Kenapa saya bergerak di lingkungan ya, lebih pada panggilan jiwa sih ya, panggilan hati. Karena ini bukan demi saya, tetapi demi anak cucu saya, demi bumi yang lebih baik untuk semua orang. Bukan artinya, bukannya terlalu idealis ya, tapi menurut saya itu jadi apa ya, jadi penyemangat hidup saya bahwa saya harus berbuat nih gitu ya. Artinya kalau saya lihat nih Bella sama Rati jalan ke pinggir jurang, sebentar lagi mau jatuh, pasti kan aku bilang, "Hai, hati-hati, itu sebentar lagi kamu jatuh," gitu kan. Iya. Artinya itu harus aware kan gitu. Kita harus ngasih tahu bahwa itu. Nah, sekarang saya udah tahu bahwa bumi itu berada di ambang kehancuran. Masa saya mau cuekin gitu? Iya, Bu. Ya kan? Nah, artinya ya saya harus berbuat gitu. Walaupun perbuatan saya itu ya, apa yang saya lakukan itu tidak terlihat besar ya. Tapi hal kecil dilakukan banyak orang akan jadi besar. Saya yakin itu. Makanya kenapa pendidikan lingkungan itu penting. Di GSSI kami melakukan itu. Gitu sih. Oke, menarik banget. Karena memang semua balik lagi ke diri kita sendiri ya, Bu ya? Betul. Ya, karena kan pandemi kerasa ya kalian ya. Kan pandemi itu awalnya dari mana sih? Dari Cina, Bu. Nah, kenapa kok seluruh dunia nyampe? Kenapa Ada sampai ke seluruh mobilitas. dunia? Karena kita terkoneksi satu sama lain. Iya. Kita tinggal di bumi yang sama. Betul? Nah, ketika kita tinggal di bumi yang sama, maka kepentingannya jadi kepentingan bersama, kepentingan seluruh dunia. Bukan lagi kepentingan saya atau kepentingan Bandung, kepentingan Jawa Barat, kepentingan Indonesia, bukan. Tapi kepentingan kita bersama satu dunia. Maka di gambar belakang ini nih, salah ya, di sini itu kan ada gambar dunia tuh, gitu. Iya, iya, Bu. Itu sih, kita pandemi ini udah mengajarkan kita terkoneksi satu sama lain loh gitu. Dan di awal pandemi, ingat waktu lockdown bareng-bareng, Ya, Ingat, Bu. tahun ya kan? kemarin ya. Venesia airnya jadi jernih gitu ya. Kemudian ada citra
satelit yang menunjukkan bumi lebih biru gitu. Itu sesungguhnya tanda-tanda bukti bahwa sesungguhnya kita tuh perlu melakukan itu, dan kita tuh dipaksa oleh alam, dan alam tuh sedang memulihkan dirinya sendiri. Bumi tuh bisa kok memulihkan dirinya sendiri, Iya, nggak perlu ditolong bermain sama kita main gitu. ya Bu ya. Ketika bumi memulihkan dirinya sendiri, maka manusia siap-siap jadi kena dampaknya gitu. Misalnya longsor, banjir, pandemi, mungkin saja. Ini Iya, betul. sebagai alam ya, ya terlepas dari perkataan apapun ya tentang pandemi, saya hanya melihatnya bahwa ketika daya dukung bumi ini segini dan manusia sudah diambang naik ya, artinya kan perlu dikurangi, betul gak? Iya. Iya betul. Salah satunya mungkin ya, nauzubillah min dzalik, kita juga, saya nggak mau kehilangan banyak orang, terlalu banyak ya. 2 bulan ini luka batin lah istilahnya kalau buat saya. Karena terlalu banyak kehilangan teman, saudara yang hilang karena COVID gitu ya, meninggal karena COVID. Nah, tapi mungkin kita balik lagi ya, sudah mungkin ini adalah cara bumi memulihkan dirinya sendiri, sehingga nanti kan kita terlalu banyak ngambil sumber daya gitu, sehingga kebutuhan sumber dayanya ya ini hanya pemikiran saya saja. Ketika saya menghibur diri sendiri untuk tidak terlalu sedih, tidak terlalu dalam ya mengingat ini ya, inilah cara bumi kita untuk memulihkan dirinya sendiri, dan kita harus apa ya, refleksi pada diri gitu. Itu lebih Ya betul banget sih Bu. Dimulai dari diri kita sendiri dulu ya, terus kita menunjukkan pada orang-orang sekitar kita supaya mereka juga tergerak sebenarnya untuk melakukan peduli lingkungan ini, aksi peduli lingkungan. ya. Oke, aku punya pertanyaan nih Bu. Apa tuh? Itu tentang ini awareness yang tadi, dan juga Ibu dari gerakan GSSI yang sudah berjalan cukup lama ini, tantangan terberatnya itu apa Bu? Karena kan setiap orang ketika di wilayah misalnya di Cibunut, apakah semua warganya emang berkecimpung di GSSI, mau bergerak di bidang lingkungan, dan bagaimana cara Ibu kayak buat nge-treat warganya tuh, ayo kita gerak untuk lingkungan. Betul. Itu sesungguhnya terjadi di rumahmu tadi. Merubah paradigma gitu ya. Itu kan terjadi ya. Merubah paradigma ibumu ya, keluargamu gitu ya. Yang paling susah di rumah saya adalah suamiku. Merubah paradigma suamiku untuk bisa kenal peduli lingkungan gitu ya. Artinya memang yang tantangan paling besar itu adalah merubah paradigma orang bahwa ini penting dilakukan gitu ya. Nah, gimana caranya? Ya tadi caranya itu adalah merefleksikan pada diri mereka sendiri. Artinya kalau Cibunut, maaf ya orang Cibunut nih, dulu kan dia tinggal di tempat kumuh, padat gitu ya, dan dia tidak merasa bahwa ini masalah buat saya biasa kok tinggal di tempat begini gitu. Sama seperti di rumahmu, mungkin ibumu biasa aja kok buang sampah segitu brut dah ayah tukang sampah gitu ya. Dia tidak merasa masalah karena tidak melihat dari dirinya gitu. Nah, nanti kita cobain awareness itu ditempelkan ke dirinya, bahwa misalkan kepentingan dirinya bahwa kalau tinggal di tempat yang nyaman, bersih, itu enak gitu ya. Kemudian ada sesuatu yang tadi saya kasih tahu, hey, bumi sedang tidak baik-baik saja, ada bencana yang akan mengintai gitu ya. Yang paling dekat adalah Bandung. Kalau yang tinggal di Bandung nih ya, Bandung, lautan sampah akan jilid 2 akan kembali lagi. Nih kalau tahu Bandung, lautan sampah jilid pertama tahun berapa? Ayo, kan TL nih, teknik lingkungan. Aduh. 2000 berapa ya? 2015 atau 2005 Ibu? Apa 2006? Aduh lupa. 2005 ya. Jadi 21 Februari. 21 Februari tahun 2005 Lewi Gajah longsor. 147 orang meninggal dan menghilangkan 2 desa dari peta. Itu karena sampah gitu ya. Nah, sekarang di seluruh dunia tuh TPA susah loh gitu. Betul gak? Siapa sih yang rumahnya pengen deket TPA? Nggak ada kan?
gitu. Dan bahkan seluruh dunia, kota-kota di seluruh dunia pun juga kesulitan tentang mengolah sampah ini. Makanya kenapa sekarang di Indonesia ada ngeban ya untuk tolak import sampah. Karena Indonesia jadi tempat sampah, ya, Eropa dan Amerika. Ya, nanti kalian boleh nonton dong, nonton film Pulau Plastik nanti ya. Sekali-kali lah nonton bioskop online. Ya, saya gaul dong, saya juga nontonnya di bioskop online ya. Jadi Oke. beli tiket, tetap beli tiket 30.000 misalnya gitu ya. Itu kita nonton di situ ya. Nah, itu bisa kebayang bahwa direfleksikan pada dirinya bahwa ada bencana besar yang mengintai, sehingga dia kan nggak mau ya, kalau misalnya kamu tahu nih bakalan ada sesuatu yang menimpamu, pasti kamu siap-siap lah gitu ya, atau berusaha untuk menghindar, betul nggak? Iya, betul, betul, Ya, betul, betul. ya. Ngapain kamu diam di rumah aja, minum vitamin dan lain sebagainya? Karena takut COVID kan, gitu. Iya, Artinya ada bencana yang kita hindari. Nah, Ya. sama seperti awareness itu, bahwa kita yang ngomongnya sama orang bahwa akan ada bencana itu, walaupun bencananya ya, eh, tapi harus direalkan kalau sama masyarakat tuh, harus dilihatkan gitu. Bagaimana rasanya dan lain sebagainya, itu harus kalau kata saya sih doing the real thing, artinya mengerjakan apa yang ya sesungguhnya terjadi lah ya gitu ya. Artinya dramatikalnya tuh kayak kita neranginnya tuh sedekat mungkin dengan mereka gitu. Kejadiannya tuh sedekat mungkin dengan mereka. Jadi awarenessnya mereka langsung oh iya ya gitu. Kebayang ya. Jadi aha momennya itu dicari gitu. Dicari aha momennya sehingga mereka dapat di hatinya mereka gitu, bahwa bencana besarnya itu apa gitu ya. Kebayangnya kalau misalnya bencana besarnya nanti akan terjadi pandemi, kan kita juga nggak tahu ya, atau misalnya longsor dan lain sebagainya, kita nggak tahu kan, jauh TPA-nya gitu ya. Tapi bencana-bencana misalnya banjir ya kayak gitu kan, kemudian juga penyakit yang ditimbulkan oleh sampah kan, dioksin ya kan, oleh plastik ada dioksinnya, terus styrofoam ada stirennya, semangkuk seblak yang mereka nikmati di styrofoam. Nah, diam-diam mereka memasukkan racun ke dalam tubuhnya. iya, betul. Gitu kan. Nah, itu yang sesungguhnya harus kita ya jadi sedekat mungkin dengan kebiasaan mereka, sehingga mereka paham gitu. Terus racunnya ngapain? Oh, nanti diam-diam terakumulasi di dalam tubuh sehingga terjadilah kanker gitu. Kan takut, mereka kan takut kalau kayak gitu. Iya, Kan? betul. Nah, akhirnya ya mereka kebayangkan, oh ya jadinya itu bisa jadi pematik untuk mereka bergerak. Itu sih. Oh iya, jadi memang perlu tahu dulu ya dampak yang akan terjadi itu apa gitu. Ya, Digambarkan sedekat mungkin dengan kejadian yang ada di tempat itu. lingkungan, di tempat itu gitu ya. Iya. Benar sekali sih Bu. Untuk menemukan awareness juga ya dari kita juga sebagai mahasiswa, mungkin yang masih banyak yang belum milah-milah sampah, pentingnya pemilahan sampah mungkin udah harus dimulai dari sekarang. Betul, apalagi kalian adalah teknik lingkungan. Betul sekali Bu. Ya. Tapi Bu, kalau boleh tahu nih sebenarnya apa aja sih kegiatan yang ada di GSSI? Ya, kalau dulu di awal kita bergerak, GSSI itu kan anak-anak ya, ada 6 orang namanya Zafara, Zulfa, itu tuh inisial-inisial mereka gitu ya. Ada Zulfa, Agni, Arica, Zafa, Fitri, ya gitu ya, Arica, banyak lah gitu ya, ada 6 orang. Nah, itu tuh mereka ngumpulin barang bekas dan mereka jual untuk beli buku temennya. Nah, kemudian GSSI-nya sekarang berkembang ke arah literasi lingkungan. Literasi lingkungan tuh kita punya perpustakaan di taman, mengaktifasi taman atau mengaktifasi buku dan lain-lain. Nah, salah satu yang kita ini adalah edukasi sesungguhnya ya. Tekanannya tuh di edukasi. Edukasi itu edukasi masyarakat. Tentu kalau edukasi masyarakat beda ya dengan edukasi anak-anak.
Kalau edukasi anak-anak kita punya buku namanya Pasgeber, Pasukan Gerakan Bersih gitu ya. Nah, di situ ada modul-modulnya. Kita juga punya buku Tiwi dan Pusaran Kehidupannya. Ada buku Bana gitu. Itu literasi lingkungan ya. Artinya kita mengajarkan pada orang dengan buku, dengan modul, dengan aktivitas, workshop dan lain sebagainya. Kalau nggak pandemi kan kita langsung ya turun ke lapangan. Tapi kalau pandemi nggak bisa. Nah, kemudian juga pendampingan masyarakat, karena masyarakat itu bukan butuh ditunjuk-tunjuk, disuruh-suruh, tetapi ditemani. How to-nya, mereka tuh kadang-kadang nggak tahu bagaimana. Mereka tuh udah paham kok kadang-kadang gitu. Saya juga tahu gitu, kita teh harus gini dan lain sebagainya, tapi bagaimana caranya, tunjukin. Nah, ketika mereka ini ya temenin untuk ditunjukkan caranya bagaimana dan lain sebagainya. Bahkan di Cibunut pun kita pernah kok mengukur timbulan sampah secara SNI. Masyarakatnya bikinin boxnya sendiri. Boxnya kudu ukuran segini kan, digejretkan gitu kan ya. Itu ya itu masyarakat akhirnya jadi bisa ngerjain itu, bantuin gitu. Kenapa? Karena mereka paham gitu. Nah, itu saya jadi mulai dari aktivasi literasi lingkungan ya, kemudian edukasi ya, edukasinya ya tentang ke anak-anak, ke orang tua, semua level kita edukasi. Kemudian juga kita memang senang berkolaborasi ya, jadi kita kolaborasi dengan banyak pihak dan lain sebagainya untuk mengedukasi, untuk yang pasti kita punya taman kebun ya, kebun namanya ketapangkita.id. Jadi ketapangkita.id itu adalah satu tempat di mana kita mengintegrasikan program. Kalau di Kota Bandung ada program namanya Kang Pisman, kurangi, pisahkan, manfaatkan gitu ya. Kalian pernah dengar lagunya? Kalau lagunya saya belum tahu sih Bu sebenarnya. Ya, Kang Pisman, ayo kita lakukan, kurangi, pisahkan, dan manfaatkan sampah kita semua, gitu ya. Nah, itu Kang Pisman. Kemudian ada program namanya Buruan Sae, artinya buruan itu pekarangan. Nah, saya itu sehat, aman atau alami ya, dan ekonomis. Jadi harus ditanam menanam. Itu diintegrasikan. Jadi kita misahin sampah organiknya kita kompos, komposnya kita pakai untuk tanam menanam jadi panen kita makan, terus dia jadi sirkular material organik di situ. Kita kasih contoh di situ. Jadi yang tadi saya bilang bahwa bumi itu memerlukan, kan kita tinggal di abad berapa sih sekarang? Abad ke 20 Bu. 21. Kan sekarang tahun 2000 berapa? 21. 2021. Artinya kalau sudah lebih dari 2000 gitu ya. Saya kan guru matematika. Gitu. Jadi kalau lebih dari 2000 berarti kita masuknya ke abad 21. Nah, ada perbedaan signifikan antara abad 20 dan abad 21. Di abad 20 kita ngomonginnya waste management, tentang pengolahan sampah. Terus key issue-nya dia linear ekonomi. Jadi ambil, buat, pakai, buang gitu. Nanti dia linear, sehingga nanti sumber daya alamnya buat kamu, anak-anakmu, cucu-cucumu habis. Karena kita cuma buang doang, pakai terus buang. Nah, kita harus sirkular ekonomi. Sirkular ekonomi itu ya harus berputar gitu. Nah, abad 21 dia jadi resource management gitu. Jadi manajemen sumber daya, pengelolaan sumber dayanya harus, jadi kita tuh mikirnya bahwa material itu harus nggak boleh hilang, nggak boleh dibuang, nggak boleh dibakar, nggak boleh dihilangkan, tetapi dia harus sama seperti, minimal ya, sama kualitasnya seperti yang ada gitu, sehingga nanti kualitas hidupnya akan sama gitu. Dan ini adalah tanggung jawab saya, tanggung jawab kita, saya ya, untuk terutama yang sudah generasi ya sudah agak sepuh, karena kita punya dosa ekologis yang besar. Kita punya dosa ekologis ya, bahwa dulu kita hidup seperti apa sehingga bumi ini
jadi rusak. Nah itu mungkin ya, jadi ada perbedaan antara abad 20 dan 21, sehingga abad 20 ini kita tinggalkan waste management sehingga kita menjadi resource management. Kemudian key isunya adalah sustainability. Yang kita harus bangun adalah circular economy. Iya, berkelanjutan ya Bu ya. Berkelanjutan, gitu sih. Tapi benar juga nih yang disampaikan oleh Bu Tini ya Tih ya. Karena kalau misalkan kita ngelihat pengelolaan sampah yang ada, kita sebenarnya apa yang udah kita buat ke lingkungan ini, salah satunya mungkin kayak produksi sampah yang udah ada di lingkungan ini tuh sebenarnya nggak bisa tiba-tiba hilang. Kayak misalkan kita pakai metode insenerator, sebenarnya si sampah ini tuh tidak hilang, tapi dia berubah jadi bentuk yang lain dan mencemari lingkungan di bagian yang lain gitu. Kayak misalkan jadinya ke udara ya, polusi udara gitu. Betul, karena saya adalah lulusan fisika, maka saya mau bilang bahwa energi itu tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dia bisa berganti, Berubah bentuk. bentuk. Betul kan? Akhirnya balik lagi kan ke jurusan saya. Nah, Iya. nah itu akhirnya seperti itu. Tetapi kebayang nggak ya, misalnya itu ada di buku saya namanya Tiwi dan Pusaran Kehidupannya, bisa dibeli loh di Tokopedia. Udah gaya ya. Aduh, baik Ya. sekali Bu ya. Ya, karyanya. jadi itu tuh kenapa dia Pusaran Kehidupan, karena itu ceritanya nyata. Nyata ada satu desa, saya pernah nginep bareng sama Kandi ya. Saya nulis buku itu sama Kandi. Aku pernah nginep di satu desa itu terpencil, dan untuk sampai ke desa itu dulu itu nggak bisa naik mobil biasa, harus naik mobil 4x4 ya, off-road. Nah, Iya. dan di desa itu hanya ada 34 rumah. Nah, desa itu berada di ujungnya hutan. Jadi ketika saya ngobrol sama anak-anak di sana, yuk kita main yuk. Yuk Bu, kita main yuk, hayu katanya gitu. Kalian punya tempat yang agak luas di mana? Terus saya diajak ke hutan. Nah, ternyata mereka tuh punya lapangan di tengah hutan. Jadi mereka ngebuka lahan di tengah hutan gitu. Tapi sepanjang perjalanan dari desa itu ke tempat itu, saya melihat banyak sampah. Ternyata mereka hanya just throw it gitu loh, hanya ngebuang sampah dan nggak kebayang suatu hari nanti ketika itu jadi bencana ya gitu, kayak longsornya Lewi Gajah gitu ya. Nah, karena apa? Karena sampah yang mereka buang adalah sampah tercampur. Kalau sampah organik doang itu nggak masalah, kalau alam punya sistem sendiri untuk mengolah sampah organik gitu. Nah, jadi begitu sampah itu tercampur, maka nggak ada yang bisa diolah, sehingga dia timbullah gas metana, banyak kerusakan lingkungan. Itu sih. Iya, betul banget. Iya. Bayang ya, residunya. Luar biasa itu ya. Jadi terus yang kalian harus pahami juga, kalian kan masih muda, masih panjang ya. Gitu. Iya Bu, terlihat masih muda Bu di sini. Iya dong. 2050 kalian umur berapa? Ayo. 2050. Aku berarti 51. Seumur saya lah ya. Iya. Tapi kualitas hidup kalian dengan kualitas hidup saya sekarang lebih bagus saya. Karena ada prediksi para ahli bahwa tahun 2050 itu sepertiga air tanah akan hilang gitu kan ya. Kemudian ada pemanasan global dan jumlah plastik di lautan akan 5 kali jumlah ikan. Jadi sehingga ikan di lautan nggak bisa dimakan, hanya boleh dilihat, kecuali kalau kamu memang mau diracuni oleh plastik itu. Kemudian kemudian banyak pulau-pulau yang tenggelam karena ya tadi ya air gunung es di kutub mencair. Dan sekarang pun di Indonesia kan udah ada ya, sudah ada ceritanya di YouTube, coba kalian ya lihat ya. Saya nggak mau ini. Clue-nya adalah ada satu desa di Jawa yang hilang diam-diam karena air lautnya naik. Dulu desa itu daratan, sekarang jadi lautan, jadi perairan.
Iya. Ya, jadi itu Menarik. sesuatu yang memang kalau mau ngejelasin bukan di mana gitu ya, tapi harus dekat dengan dianya sendiri, harus dekat dengan kita bahwa saya ngomongin di Jawa kan Indonesia gitu kan, Iya, betul dan betul kita Bu. tinggal di Pulau Jawa gitu. Ya Jadi betul. sedekat mungkin dengan kita kalau ngomongin itu ya untuk edukasi ke masyarakat itu Iya, tipsnya. menumbuhkan Oh, kepercayaan ya Bu ya bagi Sehingga masyarakat. ketika kita ceritain itu sok buka YouTube-nya. Dia kan jadi buka YouTube-nya, iya bener katanya gitu kan. Iya. Nah, itu tuh sesuatu yang memang memang bukan di-create sama saya, emang ceritanya saya ambilnya memang apa fakta-fakta itu dan itu memang apa ya? Pokoknya takut dah kalau saya mah kalau udah ngebayangin itu ya ngeri juga nih untuk anak saya ya seumur kalian gitu. Iya. Untuk cucu saya nanti bahayanya luar biasa nanti kalian akan merasakan survive yang ya kalau sekarang sih nggak seberapa kayaknya ya artinya kan ada mitigasi ada adaptasi ya ya gitu betul. ayo Betul. mitigasi apa adaptasi apa langsung saya kan jadi ini karena Ini kita guru kayak ya ujian ya. Jadi Kita kayak belajar ujian ya. juga. karena saya guru ya jadi udah biasa ya ngajar kayak gini ya jadi kalau mitigasi itu artinya sebelum terjadi kita udah siap-siap kan Ya, gitu upaya ya Bu ya. upaya itu kalau Betul. adaptasi kita udah ada di kejadian itu sehingga kita beradaptasi Iya, gitu kan. Betul menyesuaikan. sekali. Nah sekarang kalau misalnya kalau di COVID ini kita udah adaptasi nggak bisa mitigasi lagi mitigasinya sama seperti saya sekarang misalnya karena saya kor mobil jadi saya melipir dulu dari Bandung sehingga saya punya ruang gerak yang bebas di sini gitu ya bisa bertanam kena matahari enak nyangkul main dengan tanah itu udah leluasa di ini karena kebun saya di Bandung itu zona merah gitu jadi Oh. ngeri ya gitu jadi tapi dorongan saya untuk main tanah kan besar jadi saya harus melipir dulu ke sini gitu Iya, mencari tempat yang lebih aman ya Bu ya. betul itu mitigasi kan gitu betul Iya, nggak betul nah betul betul betul. nah adaptasi ya tadi ya pakai masker dan lain sebagainya nah ketika kita paham bahwa bumi ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja dan ada sesuatu yang akan mengintai maka kita harus mitigasi makanya satu-satunya cara pisahin sampah sejak dari rumah ayo pisahkan sampah sesuai warna jenis hijau itu organik makanan dan tumbuhan biru yang daur ulang plastik kertas dan kaleng abu-abu itu sampah lainnya gitu ayo Wow, Itu ada yang tahu nggak lagu nih lagunya? dari Kang Pisman, Bu? itu lagunya ayo kita tamasya berkeliling-keliling kota beca Diganti ya liriknya Bu ya. ya yang Kang Pisman tadi lagunya I love you, you love me, we are happy family, betul? Ya kalau saya Iya. mah senangnya karena saya dulunya itu guru PAUD ya. Saya senang dengan dunia anak, jadi apapun pakai lagu gitu. Jadi kalau misalnya ada lagu GPS, nah itu salah satu triknya ya. Ayo kita GPS, GPS gerakan pungut sampah, ciptakan lingkungan yang bersih, menuju Kota Bandung juara, misalnya gitu. Ayo kita GPS, GPS gerakan pisah sampah, ciptakan lingkungan yang sehat. Nah tadi kalau dia pungut sampah, dia cuma bersih. Tapi kalau dia pilah sampah, jadi sehat. Oh, wow. Itu kan Kalau saya pesan. yes Bu. Kalau Iya. saya yes. Artinya pesan ya gitu. Itu pesan itu harus muncul dengan fun gitu loh ya artinya nggak bilang kamu pungutin gitu ya nggak nah ketika itu artinya jadi pelan-pelan misahin sampah kan satu-satunya kunci sukses pengelolaan sampah dimanapun dia harus memisahkan sampah dari rumahnya Dari sumbernya. dari Iya, sumbernya dari sumbernya. makanya Kota Bandung udah ada Kang Pisman dari tahun 2015. Nah, 2018 digebiarkan oleh Pak Wali Kota. Nah, 2019 bulan apa coba? KLHK meluncing program pisahkan sampah dari rumah. Jadi dari Bandung tuh inspirasinya bulan September tahun 2019. Saya hafal ya tanggalnya coba ya.
Pokoknya kalian harus cari ya gitu. Kalau saya dosennya kalian, saya akan ujiannya itu aja deh karena Ujiannya tentang Kang Pisman. ya, karena itu ya penting ya, sesungguhnya itu sangat penting. Makanya kenapa saya mengajarkan pada anak-anak. Anak-anak itu kita putus generasi yang kalian kan diajarinnya apa? Simpan sampah pada tempatnya, betul? Iya. Buang sampah pada tempatnya. Itu salah, belum betul. Ya, simpan sampah pada tempatnya yang terpisah, bukan gitu. Oh, iya. Karena sama aja bohong kalau misalnya disimpan ke tempat sampah tapi tercampur ya Ibu ya. Nah, itu. Jadi itu tadi kuncinya adalah memisahkan sampah sehingga edukasi itu harus kena. Gitu sih. Iya. Gitu ya. Ternyata Karena- banyak cara ya Bel. Iya benar, banyak cara. Terus juga tadi menarik ya ngomongin sebenarnya circular economy ya Bu ya. Dan salah Betul. satunya mungkin yang pernah saya pelajari nih Bu sedikit gitu. Dari sampah atau mungkin air limbah, banyak sebenarnya sektor-sektor lainnya juga yang itu kan berpotensi meningkatkan gas rumah kaca ya Bu ya, pemanasan Betul. global. Apalagi kita sebagai Indonesia tuh rawan banget terhadap perubahan iklim ya Bu. Nah, itu. Tapi contohnya dari sampah aja kita ambil, misalkan di TPA itu kan dia mengeluarkan gas CH4 ya dari si Betul, sampah-sampah gas tersebut. metana. Iya, dan ternyata itu tuh bisa alih fungsikan, bisa menjadi sumber energi, salah satunya energi listrik kayak gitu. Iya, biogas ya, biodigester. Biodiesel juga bisa. Jadi sebenarnya seru juga kalau kita ngomongin sampah. Jadi dia sebenarnya kita bisa melakukan pengolahan lagi terhadap sampah itu yang sebenarnya bermanfaat juga untuk kita ya Bu ya. Betul. Kalau ngomongin tentang pengolahan sampah, bukan ngomongin tentang teknologi. Karena teknologinya sudah banyak, tinggal dipilih teknologi yang paling sesuai budget, sesuai dengan kemampuan, gitu ya, dan ya ekonomi gitu ya. Jadi kalau ngomongin itu, tinggal milih itu sih sesungguhnya. Jadi bahkan teknologi yang paling sesederhana tadi saya pun bisa kan tadi cuman hanya nyimpen di tong gitu ya, tongnya tapi dibolongin bawahnya, simpan di tanah, masukin sampah organiknya, ada magotnya disimpan, kasihin ke lelenya dimakan kita, itu udah sirkular ekonomi itu. Iya betul. Atau lelenya dijual gitu. Itu sederhana itu. Jadi pilihannya bukan masalah teknologi tinggi atau apapun. Ya, saya termasuk yang menolak untuk we don't want incinerator gitu. Iya betul. Tapi Bu, kalau untuk komunitas GSSI sendiri di masa pandemi ini ada kesulitan nggak Bu untuk tetap menjalankan kegiatan-kegiatannya? Karena kan sekarang semua harus stay at home ya Bu ya. Ya, alhamdulillah tidak ya. Coba boleh dilihat di Instagram GSSI, boleh dilihat di Instagram saya. Kami terus berkegiatan ya. Satu, kegiatan webinar ya, online dan lain sebagainya. Yang kedua, kami kan di desa-desa binaan ya, di tempat-tempat binaan kami kan lewat WA. Kita lihat ya, kami menyimpan fasilitator lokal gitu ya. Kita ciptakan agen-agen perubahan di masyarakat. Sehingga ketika kita nggak ada pun, tidak ada secara pribadi ya, artinya secara fisik gitu, kita bisa terkoneksi kok gitu dengan WA, dengan lain sebagainya. Kirim kirim gampang ya. Tadi ngomongin kirim kirim nih, saya juga termasuk yang suka kirim kirim, kayak aduh saya pengen benih, saya kirim benih, buka Tokopedia gitu ya, butuh benih apa gitu ya. Tapi ketika kita ini kan Tokopedia dipesankan ke ininya, tolong jangan menggunakan banyak plastik. Kan suka kadang-kadang ini tuh nggak penting dipakai bubble wrap gitu ya, kayak apa yang plastik gitu ya, itu kayak nggak penting banget gitu pakai itu, kenapa harus dipakai gitu. Nah, saya selalu cerewet di situ. Jadi ketika kita pesan pun kita minta untuk tidak banyak menggunakan plastik. Nah itu, jadi nggak susah sih sesungguhnya gitu ya. Di masa pandemi ini banyak yang bisa kita lakukan. Bahkan masyarakat justru makin. Kemarin saya baru mengirimkan 20 lusin pot tempel ke RW 06 Cikutra. Dan laporannya mereka kan udah dibagiin tuh. Mereka kan nanam, benihnya dikasih.
gitu ya. Media tanamnya cari olangan gitu ya. Ya, itu didorong untuk seperti itu. Artinya partisipasi masyarakat juga harus ada dong gitu. Nggak bisa dikasih doang gitu ya. Nah, alhamdulillah jalan gitu. Jadi nggak ada, jangan bilang bahwa di masa pandemi ini kita nggak bisa ngapain, nggak bisa bergerak, bisa. Justru malah lebih banyak dampaknya. Kenapa? Karena orang lagi diam di rumah gitu. Mencari Kita kegiatan ya Bu ya cari justru ya. kegiatan, terus kita yang penting how to-nya dikasih tahu bagaimana caranya. Jangan pokoknya kudu kieu kumaha, apalagi emak-emak ya, emak-emak ya sok nggak mau nyari dan lain sebagainya. Saya akhirnya mencoba membuka TikTok karena saya memahami kok emak-emak di sekarang ini lebih banyak main TikTok gitu. Betul Bu. Nah, Betul. akhirnya saya main TikTok bukan karena saya pengen main TikTok, tapi karena saya harus mendalami, memahami gitu. TikTok kan naon sih gitu kan. Itu sesungguhnya. Jadi saya punya Instagram, punya blog, punya YouTube, channel YouTube saya punya gitu. Tapi bukan untuk yang jadi YouTuber gitu ya. Itu lebih ke bagaimana kita mendekati apa yang kita mau kasih ke mereka, ke masyarakat sesuai dengan apa yang mereka punya. Jadi ada ibu-ibu yang suka bukanya YouTube, ya pakai YouTube. Ada ibu-ibu yang suka main TikTok, ya kita pakainya TikTok. Itu sih. Yang Instagram anak-anak muda, misalnya gitu. Banyak kok follower saya yang kadang-kadang, "Bu ini lucu itunya," gitu ya. Kecil mungkin. Wah, boleh. Kita ntar saling follow juga ya, Bil ya. Boleh, ya. Iya nanti kita kepoin kali Instagramnya ya. Berarti menyesuaikan juga Ibu ya dengan Iya. kebiasaan orang saat sekarang dengan pandemi pasti mainnya gadget lagi gitu. Iya, dan jangan gadget-gadget juga, tapi tadi yang aktivitas fisiknya di apa sih namanya? Difasilitasi lah gitu ya. Difasilitasi. Artinya saya kemarin misalnya ngirim ember gitu ya. Ember untuk komposter, misalnya komposter ember. Ayo bikin aja Bu, caranya gini, how to-nya dikasih tahu, embernya dikasih, misalnya gitu. Yang penting mereka adalah how to-nya, bagaimana cara mengoperasikannya, bagaimana cara membuatnya. Kan nggak ada, kan banyak ceritanya tuh TPS 3R yang mangkrak gitu. Padahal udah banyak banget gitu ya, TPS 3R di Bandung. Nanti kalian kalau nggak pandemi atau nggak PPKM ke TPS 3R-nya RW 12 Maleer ya. Oh iya. Nah, nanti di sana sudah ada magot, sudah ada pengolahan sampah dan lain sebagainya gitu ya. Itu mungkin ya. Jadi kalau menurut saya PPKM pandemi nggak masalah gitu. Kita tetap bisa. Ya, kita gunain aja ya media apapun itu yang saat ini bisa dilakukan. Contohnya tadi mengikuti zaman sekarang ya, karena mungkin orang tidak bisa beraktivitas di luar. Terus karena sekarang juga lagi naik-naiknya banget kayak TikTok, kita juga mungkin bisa menggunakan media itu untuk berbagi informasi di sana. Betul sekali. Gini juga kan jadi seru ya. Terima kasih juga nih. Ini buat saya pengalaman yang luar biasa dan saya senang sekali bertemu teman-teman yang muda seperti ini. Tapi menarik banget ya Tih. Jadi kita tahu nih apa yang bisa kita lakuin, banyak hal yang kita bisa lakuin di masa pandemi kayak gini ya. Bener banget. Betul. Buat ngisi waktu di rumah nih sekarang dari sesi sharing hari ini, dari kita yang biasanya gabut diem aja di rumah gitu kan, cuma nonton terus makan dan lain-lain, kita bisa dapat ilmu baru dari sharing hari ini. Kita bisa bercocok tanam dan juga mulai memilah gitu kan buat ekobrik mungkin. Betul. Ya. Jadi saya kasih tahu nih cara yang paling cepat ya untuk dapat media tanamnya nih. Boleh Bu. Kita punya pot atau wadah kayak ya apa gitu ya, bolongin bawahnya tanah, sampah organik, tanah, sampah organik, tanah, sampah organik, tanah. Diamkan 14 hari sampai 21 hari. Itu udah diaduk jadi media tanam. Oh, gitu Bu. Ya. Oke. Udah. Jadi gampang kan gitu ya. Tapi Bu, melihat saat ini gitu ya, banyak generasi anak muda. Apa sih Bu harapan Ibu ke depannya gitu? Banyak kan sekarang generasi muda, contohnya kita yang saat ini hadir gitu, ada di sini. Apa harapan Ibu ke depannya? Mungkin dari sisi lingkungannya, terus juga mungkin bisa dari sampahnya gitu.
Ada nggak Ya. Bu harapan Ibu? Saya sangat banyak berharap sama pemuda sesungguhnya, karena yang tadi Teh ya, beri aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Kenapa? Karena saya yakin pemuda itu agen-agen perubahan yang luar biasa. Kalian punya energi, punya waktu, punya idealisme gitu ya. Dan saya yakin kemampuan kalian itu sangat luar biasa. Saya sering kali tiba-tiba, "Hai, kamu Zoom, tolongin ajarin aku gini," gitu ya. Udah, saya banyak belajar dari kalian yang masih muda-muda gitu ya. Dan artinya kalian bisa banyak melihat peluang yang ada, baik dari sisi lingkungan, dari ekonomi, dari sosial gitu, up to you lah gitu ya. Yang pasti itu adalah untuk perubahan yang lebih baik untuk bumi kita. Berharap kalian wise untuk bisa ya, karena informasi itu nggak semuanya harus dipercaya dan nggak semuanya juga harus tidak dipercaya. Kita harus berliterasi lah, harus baca pelan dan lain sebagainya dari awal sampai akhir naon ieu teh. Kalau memang harus di-share lah, kalau enggak. Dan kemudian yang satu lagi pesan saya adalah berkomunitas. Berkomunitas, ngumpul-ngumpul gitu ya. Karena dimanapun saya berada, kalau saya datang ke suatu tempat, yang pertama kali saya buat apa coba? Public space, tempat orang ngumpul walaupun tidak bagus. Kenapa coba? Dengan kita berkomunikasi maka ide-ide itu akan muncul. Kalau misalnya di gini, hayu rapat, otak orang tuh, ini kita mau diajak rapat tentang apa? Tapi kalau kita hayu ngumpul, ngawangkong, ngobrol, ngopi, kita ngobrol ngalir ngidur, tapi kita dapat aha-nya. Oh, gitu. Itu sih. Wah, sharing hari ini benar-benar ngebuka banget ya pikiran kita, apalagi selaku anak muda nih yang sampai hari ini mungkin masih kebanyakannya gabut ya, masih di rumah nonton TV, nonton film gitu. Ternyata banyak hal kecil yang bisa kita lakuin selama kita di rumah aja. Bener banget Bel, dan terutama lagi di masa pandemi juga kita bisa lebih aware ternyata sama lingkungan walaupun kita di rumah aja. Oke, terima kasih banyak Ibu Tini, hari ini sharingnya menarik banget ya Tia. Menarik banget, banyak banget yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik, kita terapin. Kita apa lagi nih Bel? Kita aplikasiin juga. Kita aplikasiin, benar. Betul, kuncinya itu aplikasikan, jangan cuman ilmu doang nih. Jangan cuma masuk, ntar udah deh gitu, lupa. Ya, nanti kalau ada yang bergerak atau ada yang terinspirasi dari sini, boleh mention di Instagram saya tini_0waste, nanti saya repost. Wow, tuh ya untuk teman-teman semuanya, kalau misalkan kalian mau melakukan sebuah aksi kecil yang mungkin bisa kalian lakuin di rumah aja gitu, terkait di masa pandemi ini, boleh langsung diupload aja di Instagram dan di tag ya ke Ibu Tini, nanti bakal di repost gitu. Iya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi buat Ibu Tini. Terima kasih, Hari Ibu. ini seru banget. Membuka lagi juga awareness kita, membangun awareness kita, terus juga jadi tahu nih ternyata banyak hal-hal kecil yang bisa kita lakuin ya Tia selama di rumah aja di masa pandemi. Bener banget, karena dari yang Ibu Tini bilang tadi, kalau misalkan di tahun 2050 nanti lingkungan ini bisa menjadi lebih buruk daripada tahun sekarang, dan itu bisa meningkatin awareness kita nih, dan juga teman-teman lingkungan di sini semua. Kita jangan cuma dengan kita teknik lingkungan, tapi kita juga harus berbuat dengan lingkungan gitu. Sesuai sama yang ada di background ini Bel. Iya benar, sudah berbuat apa Betul. untuk lingkungan dan akan berbuat apa untuk lingkungan. Iya. Dan juga buat teman-teman semuanya nih yang mau tahu lebih banyak lagi informasi tentang komunitas GSSI, ini boleh juga dicek di mana ya Bu? Tadi di Instagramnya? Instagramnya @galerigssi. 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 Ya, mungkin yang mau nanya-nanya juga boleh ya Bu ya? Boleh, dengan sangat senang hati. Dengan sangat senang hati. Dan juga mungkin untuk teman-teman yang pengen tahu kegiatan apa aja nih yang ada di HMTL ya Tih ya, termasuk podcast ini juga bisa disaksikan di YouTube channelnya HMTL Itenas. Terus juga bisa didengar di Spotify di HMTL Itenas. Dan juga untuk informasi lainnya tentang kegiatan-kegiatan HMTL ada di Instagramnya di HMTL_Itenas.
Nah, hari ini senang banget bisa sharing sama Bu Tini. Senang juga akhirnya kita bisa kumpul ya, Tia, di podcast 4.0 ini. Benar banget. Setelah sekian lama gak nge-podcast nih gitu. Akhirnya di bulan ini kita bisa Bisa ngobrol-ngobrol lagi. terrealisasikan gitu. Iya, benar. Mm-mm. Jadi untuk teman-teman nih, nanti kalau misalkan ada yang nanya sudah berbuat apa sama lingkungan, tolong dijawab ya. Ini bisa dijawab di kolom komentarnya YouTube HMTL HMTL ITENAS. ITENAS. Oke, kalau Kalau gitu begitu, kita bisa ketemu lagi nanti ya di podcast selanjutnya, Ti. ya di podcast selanjutnya, di podcast yang kelima. Mungkin beritanya atau topiknya mungkin akan lebih menarik. Pastinya lebih menarik, setiap minggunya ada cerita-cerita baru dari narasumber-narasumber yang hebat banget bakal ngobrol bareng sama kita. Keren. Ya, terima kasih sekali lagi Ibu. Sama-sama. Terima kasih. Selesai sudah perbincangan kita ngobrol bareng sama Ibu Tini di podcast yang keempat ini ya, Bel. Iya, betul. Seru banget ya, Ti. Akhirnya kita bisa tahu nih, besok-besok kita mau melakukan apa ya di masa pandemi ini. Bener banget, jadi nggak gabut deh kalau gitu. Dan walaupun di rumah aja, dan kalau berkegiatan di luar, teman-teman harus tetap stay safe, Stay healthy and be happy. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye.